Samsung Galaxy Z Fold 3, handphone layar lipat yang menurut saya, ini disclaimer ya, menurut saya paling keren untuk saat ini dari Samsung. Handphone keluaran Samsung yang kemarin keluaran tahun 2021, baru muncul dia bareng sama Galaxy Z Flip 3. Z Fold 3 sendiri bukan handphone layar lipat pertama dari Samsung, kebetulan sudah ada pendahulunya yaitu Galaxy Z Fold 2, kakaknya Z Fold 3. Dari sisi harga, Z Fold 2 waktu itu muncul dengan harga 30 jutaan. Nah, sekarang tiba-tiba yang menarik banget adalah Samsung ngeluarin Z Fold 3 ini dengan harga 20 jutaan. Lalu yang menarik lainnya adalah handphone ini yang meskipun layar lipat tapi bisa tahan air. Tidak seperti Z Fold 2 yang belum tahan air. Jadi di sini meskipun layar lipat tapi tahan air, jadi kita waktu memakainya juga nyaman lah, nggak takut-takut. Meskipun belum tahan debu juga ya kalau saya baca-baca di spesifikasinya, tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan, minimal sudah tahan air. Kenapa di 2022 baru beli gitu ya? Karena sebetulnya tidak ada rencana untuk beli handphone atau ganti handphone. Hanya kebetulan handphone lama saya sepertinya sudah menunjukkan tanda-tanda harus diganti dari berbagai sisi ya. Lalu singkat cerita saya lihat-lihat handphone, kayaknya Galaxy Z Flip 3 keren juga. Tapi waktu baca reviewnya dan nonton video review yang lain, sepertinya ada satu kelemahan yang paling fatal, yaitu baterai. Baterainya katanya nggak tahan lama, jadi dalam satu hari bisa ngecas, bisa sekali dua kali. Nah, buat saya hal ini sih deal breaker sebenarnya. Karena saya tinggalnya di Bogor, tapi kerjaannya itu banyak di Jakarta. Meeting, ketemu klien, atau ketemu tim, atau syuting ke studio, dan lain-lain sebagainya. Jadi kurang nyaman aja kalau harus tiap kali nyari colokan untuk ngecas terus. Nah, dan saya lihat Z Fold 3 sepertinya baterainya masih lebih oke, meskipun juga bukan yang terbaik, tapi masih oke sebenarnya, tidak terlalu bermasalah. Jadi saya putuskan akhirnya ambil Z Fold 3 aja. Nah, yang saya ambil ini yang 256 GB. Jadi ini kurang lebih dusnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat Galaxy Z Fold 3 masih kinyis-kinyis, masih segel semua. Garansi resmi Samsung Indonesia atau SAIN. Nah, ini mungkin kalau teman-teman mau lihat 256 GB, RAM-nya 12 GB, warnanya Phantom Silver. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung unboxing aja teman-teman. Kita langsung buka aja ada apa aja di dalamnya. Mari kita lihat teman-teman. Kita buka dulu, dari mana jalurnya. Ya, seperti ini dusnya, kurang lebih packagingnya masih segel semua. Do not accept is if seal is broken. Ini masih ada juga segelnya di sini. Do not accept if seal is broken. Kita buka aja ya. Ini apa nih? Available memory capacity is. Oke, kita buka aja ya guys. Ya, kita buka dusnya, kita lihat ada apa aja di dalam boxnya. Oke. Ini handphonenya. Wow, mantap ya teman-teman. Oke.
mantap ya. Masih kinclong. Warnanya silver. Kita kesampingkan dulu, kita lihat ada apa lagi di dalamnya. Ya, ini barcode untuk product number dan apa nih, email, untuk email. Lalu ya nggak ada apa-apa lagi, kosong isinya. Ini dus isinya. Kabel charger, tapi nggak ada colokan chargernya ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget nanti, nggak ada colokan chargernya, hanya dikasih kabelnya aja. Lalu ini panduan singkat untuk menggunakan Samsung Z Fold 3. Ya, kurang lebih hanya seperti itu. Oh, ini ada pin ejector ya buat SIM card. Ada apa lagi di dalamnya? Ya, panduan lagi dalam bahasa Inggris. Ya, kurang lebih seperti ini aja isinya guys, teman-teman. Isinya hanya ada unitnya, lalu ada kabel dan buku panduan. Kurang lebih seperti ini. Oke. Unitnya warna silver, teman-teman. Ini layar depannya, ini bagian belakangnya, lalu ada 3 kamera. Di sini juga ada 1 kamera kalau saya baca-baca. Lalu di sini ada layar dalamnya. Layar dalamnya ini yang asik banget katanya, kalau untuk kerja, untuk entertainment dan multimedia sebagainya asik banget katanya. Nanti kita coba sendiri ya, teman. Sekarang kita buka aja ya. Jadi seperti ini HP-nya tanpa plastik-plastik tadi. Wow, mantap ya teman-teman ya. Layarnya besar, sekitar 7 inci, tepatnya saya lupa berapa. Nah, ini biasanya mungkin kalau nanti untuk kerja ya, biasanya kalau untuk lagi di luar, lagi nggak terlalu banyak pakai handphone, mungkin pakai layar luarnya. Jadi memang ada lipatannya ya di tengah ya, teman-teman mungkin bisa lihat kalau ada pantulan cahaya nih, kurang lebih seperti ini tuh tengah-tengahnya. Padahal ini kondisinya baru dibuka dari boxnya. Masih fresh, masih kinyis-kinyis, tapi memang karakteristiknya sudah ada lipatannya. Dan katanya sih memang perlu pembiasaan ya, supaya kita lama-lama nggak lupa akan lipatannya ini atau kerisnya ini. Sekarang kita coba lipat aja ya teman-teman ya, seperti apa. Oh, masih agak sayang ya melipatnya karena masih baru. Oke, nggak apa-apa, coba aja ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin kalau untuk kerja akan saya pakainya begini banyak kan ya, tapi nanti kalau lagi senggang, lagi bisa duduk, bisa agak lamaan di handphone, baru mungkin saya akan buka seperti ini pakai layar dalamnya. Tapi ini jelas pengalaman yang baru buat saya pribadi. Seumur hidup baru kali ini saya pegang HP layar lipat, jadi pasti banyak pembelajaran, banyak penyesuaian diri, dan banyak adaptasi dan sebagainya ya. Halo guys, jadi ini saya lagi tes ngevlog pakai Samsung Galaxy Z Fold 3. Ini salah satu fitur yang paling saya suka. Jadi kita bisa selfie pakai kamera belakang atau kamera utamanya dia. Karena HP-nya HP lipat, jadi antara layar dan kamera bisa jadi satu sisi. Sehingga sambil syuting gini kita bisa lihat posisi muka kita udah bagus belum, angle-nya udah oke belum, dan seterusnya. Jadi ini fitur yang salah satunya paling saya suka ya, dan setelah saya coba-coba memang cukup menyenangkan untuk digunakan. Jadi sepertinya saya akan banyak pakai ini untuk nge-vlog dan sharing-sharing materi motivasi, bisnis, dan lain-lainnya. So, ditunggu aja ya teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah soal
multitaskingnya. Multitasking di HP ini cukup enak, dan saya kan pengguna Samsung Galaxy Tab S6 ya. Sebelumnya layarnya lumayan besar, 10 inch, dan enak banget di sana buat multitasking, buka 3-4 aplikasi sekaligus, itu enak banget. Nah, saat saya pindah ke HP ini untuk melakukan multitasking saat pindah-pindah, nah enak juga gitu, jadi nggak terlalu jet lag rasanya, karena layarnya juga masih mumpuni untuk dibuka 2-3-4 aplikasi sekaligus sebenarnya. So buat multitasking it's a good sign for me. Lalu yang berikutnya adalah anti lemot. HP ini sejauh ini memang saya baru pakai seminggu sih, tapi semua aplikasi dari HP lama saya sudah saya pindahin ke sini, which is yang aplikasinya dari HP saya yang lama udah lemot banget, bahkan buat buka kamera aja kadang-kadang nunggu berapa detik gitu, harus layarnya hitam dulu terus nunggu berapa detik baru keluar kameranya, dan seterusnya. Di HP ini tidak terjadi, dan semoga tidak terjadi ke depannya. Karena kalau kita lihat di spesifikasinya, prosesornya juga tingkat tinggi dan RAM-nya juga 12 GB, so harusnya nggak kenapa-kenapa sih, aman. Lalu hal yang saya kurang suka dari handphone ini adalah S Pen-nya. Jadi buat saya fitur S Pen adalah sesuatu yang favorit. Sebelumnya saya pakai Galaxy Tab S6, dan juga handphone saya sebelumnya Samsung Note yang Fan Edition, which is gampang banget gitu untuk ngambil S Pen. Samsung Tab S6, dimana S Pen-nya sudah tersedia di sini, jadi enak banget ngambilnya. Lalu buat handphone juga Samsung Note Fan Edition, S Pen-nya juga teman-teman bisa lihat enak banget, sudah tersedia di dalam. Lalu untuk HP ini, ya sayang sekali S Pen-nya itu bisa dia kompatibel dengan S Pen, ada S Pen-nya, tapi tidak disediakan gitu dalam paket pembelian gitu, dijualnya terpisah, kita harus beli lagi. Sedangkan S Pen-nya sendiri juga dijualnya banyak kan dipaketin ya dengan casingnya, dan casingnya sendiri kalau saya lihat-lihat di review kurang bagus juga sebenarnya. Jadi saya pertimbangkan nanti dulu deh untuk beli S Pen-nya, dan kalau kangen coret-coret pakai S Pen, mungkin saya pindah dulu ke Galaxy Tab S6 saya sementara. Lalu soal baterai, menurut saya baterainya bukan yang kuat banget, tapi juga bukan yang jelek banget juga sebenarnya. Jadi baterai standar banget sih kalau menurut saya. Kalau dari sisi harga sendiri, apakah worth it atau enggak, mempertimbangkan harganya yang segitu lumayan untuk satu HP? Menurut saya, ini disclaimer, menurut saya worth it aja, menimbang dari sisi spesifikasi dan juga teknologinya yang layar lipat, dimana ya buat saya cukup tidak biasa gitu dibanding sebagian besar handphone zaman sekarang yang candy bar ya, dan kayaknya seru aja gitu untuk dipakai handphone ini. Dan sadar tidak sadar sepertinya seminggu ini juga sejak megang HP ini, saya juga jadi jarang pegang Galaxy Tab saya, mungkin sesekali aja, nggak sesering dulu sebelum ada HP ini. Dan rasanya juga tidak terlalu jet lag waktu saya pindah-pindah kerjaan dari Galaxy Tab ke handphone ini, jadi ya cukup nyaman untuk digunakan dan cukup menyenangkan. Tapi kalau misalkan dijual dengan harga lebih murah, ya kita pasti senang-senang banget gitu ya. Jadi teknologi layar lipat ini bisa dijangkau sama lebih banyak orang lagi, dan jadi teknologi yang bisa jadi alternatif dibanding handphone-handphone yang sekarang ada. Terus gitu dulu video saya tentang unboxing dan review 1 minggu Samsung Galaxy Z Fold 3. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari-nyari info tentang handphone atau lagi nimbang-nimbang juga tentang Samsung Galaxy Z Fold 3. Thank you, bye-bye.